jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Long Hao Chen masih ingat apa yang dikatakan Master Kuil Ksatria dan Kepala Aliansi Yang Haohan kepadanya, bahwa hujan biru, karakteristik terbesar Hibiscus of Light adalah kemampuannya untuk berevolusi. Mungkinkah setelah hanya beberapa bulan, setelah tungku spiritual dipelihara, ia benar-benar telah menyelesaikan evolusi pertamanya? Melihat fluktuasi esensi cahaya yang dilepaskan oleh Blue Rain, Hibiscus of Light, Long Hao Chen dapat yakin bahwa pedang ini sekarang setidaknya berada pada level senjata Glorious Tier, atau bahkan mungkin lebih tinggi. Daripada pedang Roh Kudus di tangan kanannya yang hanya mengeluarkan kilau putih samar, Long Hao Chen hampir secara otomatis memilih untuk menggunakan Blue Rain, Hibiscus of Light. Tindakan ini menandakan bahwa dia memilih untuk meninggalkan kegunaan set Roh Kudus. Sejak saat itu Blue Rain, Hibiscus of Light menjadi senjata utamanya, karena dia memutuskan untuk berhenti menggunakan Holy Spirit set secara keseluruhan. Dia jelas membuat pilihan ini karena Blue Rain, Hibiscus of Light memiliki lebih banyak kegunaan daripada seluruh Holy Spirit set. Sejumlah besar pengetahuan diteruskan ke Long Hao Chen melalui Liontin Melodi Abadi, tetapi untuk mendapatkan pengalaman praktis di Menara Keabadian ini, dia punya satu pilihan. Tidak mengendarai Hao Yue, Long Hao Chen maju dengan sepasang pedang di tangan. Setiap langkahnya lambat dan mantap, saat dia memfokuskan indranya pada kemungkinan bahaya yang datang dari segala arah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, hanya 4 langkah setelah melewati lokasi di mana dia mendapatkan melodi abadi ini, Long Hao Chen tiba-tiba berhenti, dan melambaikan pedang di tangannya. Dia melihat ke depan. Dua cahaya putih melesat dari punggungnya tanpa peringatan apapun, dan segera, dua sosok besar muncul di depan matanya entah dari mana. Cahaya ini adalah dua kerangka raksasa, dikelilingi oleh lingkaran cahaya putih dan diisi pada saat yang sama dengan aura kematian dan aura suci. Dua kerangka berbentuk manusia tingginya sekitar 2,5 meter, memiliki tulang putih murni, dan 3 cincin emas berlapis di sekelilingnya, yang bertentangan dengan semua harapan Fight Halos, memaksakan Halos, dan Courage Halos yang sangat akrab dengan Long Hao Chen, saat mereka memegang perisai tulang dengan tangan kiri dan pedang tulang dengan tangan kanan mereka. Mata mereka dipenuhi dengan api keemasan, seperti melodi Liontin Abadi, tetapi tanpa kemurniannya. Suara ledakan terdengar saat kerangka melangkah maju, dan mereka langsung melompat ke Long Hao Chen, langsung pecah dengan kekuatan penindas yang penting. Apa yang mereka gunakan sebenarnya sangat mirip dengan teknik pengisian yang digunakan oleh manusia. Long Hao Chen menggunakan 9 langkah, berbelok ke sisi kiri dengan langkah menyamping, itu agar dia tidak terkena serangan dua kerangka dari arah yang berbeda. Memegang pedang Roh Kudus di tangan kirinya secara horizontal, dia meluncurkan obstruksi ilahi. Suara ledakan yang kuat bergema saat Long Hao Chen didorong mundur 3 langkah, bahkan setelah menggunakan obstruksi ilahi, hampir tidak berdiri kokoh. Betapa kuatnya, meskipun Long Hao Chen tidak tahu tingkat apa yang telah dicapai oleh energi spiritual internalnya sendiri, dia masih merasakan bahwa setelah mendapatkan Liontin Melodi Abadi, itu melewati ambang 3500, kerangka ini berhasil mendorongnya kembali dalam situasi seperti itu berarti energi spiritual internalnya setidaknya di atas 7000 atau 8000, dan ini adalah ujian pertama Menara Keabadian. Kerangka kedua tidak menyerang Long Hao Chen, tetapi mengarahkan serangannya ke Hao Yue, menatap lurus ke arahnya. Dengan cahaya putih, kerangka itu secara paksa menutup jarak, dan karena jaraknya masih 1 meter dari Hao Yue, tiba-tiba berbalik ke arah Long Hao Chen. Justru karena efek tungku spiritual, dan dari awal hingga akhir, Hao Yue tampak seolah-olah dia tidak melihatnya. Ketiga kepalanya terfokus pada melantunkan mantra. Ini adalah tingkat kepercayaan antara Long Hao Chen dan Hao Yue.
Kali ini dari serangan yang diluncurkan oleh Long Hao Chen, saat Holy Spirit Sword menangkis serangan, Blue Rain, Hibiscus of Light menarik kekuatan dari amplifikasi Bright Vengeance, mengarah ke kerangka manusia yang menyerangnya. Kerangka itu melambaikan perisai di tangan kirinya, menangkis serangan yang terakhir bersama dengan suara ledakan yang intens. Setelah evolusi, Blue Rain, Hibiscus of Light benar-benar berbeda. Pukulan terakhir ini datang dengan seberkas cahaya terang, meninggalkan jejak sepanjang 1 inci di atasnya. Long Hao Chen tiba-tiba melangkah ke samping, menyingkir dari serangan kerangka yang ditarik oleh Sein Spiritual Stove, dan saat dia berbalik ke samping, Light Tone diarahkan secara horizontal. Segera, Blue Rain, Hibiscus of Light bersinar dengan kobaran api keemasan, dan niat pedang yang tajam secara bersamaan meletus. Hanya saja, ini jelas tidak cukup untuk menakuti kedua kerangka ini, yang menahan perisai mereka secara horizontal, melepaskan kemampuan seperti perisai filter suci untuk menyambut Light Tone yang ditembakkan oleh Long Hao Chen. Pada saat ini, mantra Hao Yue akhirnya selesai, meluncurkan tepi angin besar, duri ringan dan bola api mengarah ke lutut kerangka, persis seperti yang menjadi target mantra atraksi Long Hao Chen. Kedua kerangka yang memiliki atribut suci ini bahkan lebih merepotkan daripada yang dibayangkan Long Hao Chen, yang ditargetkan bahkan memiliki kesadaran telah dikurung oleh sihir Hao Yue. Tanpa satu pandangan pun, tiba-tiba berjongkok, ia menggunakan perisainya untuk menangkis serangan itu. Dengan 3 benturan keras, Long Hao Chen melihat keterkejutannya bahwa tubuh kerangka mengeluarkan warna emas cerah. Dengan kata lain, itu bergantung pada obstruksi ilahi untuk menangkis serangan Long Hao Chen, dan kerangka lainnya pergi ke Long Hao Chen dengan kecepatan tinggi. Tulang putih bersih bersinar, dipenuhi dengan cahaya suci. Yang mengejutkan Long Hao Chen, itu adalah pedang suci, yang ditujukan langsung padanya. Ditekan sampai tingkat ini di sisi energi spiritual, Long Hao Chen tidak berani menggunakan pedang berputar mengutuk, karena kerangka ini akan dapat mengandalkan keunggulan energi spiritual untuk mengganggu keterampilan secara paksa. Kabut cahaya tiba-tiba dilepaskan dari Blue Rain Hibiscus of Light, dan Long Hao Chen melakukan gerakan pemblokiran, menggunakan Divine Obstruction seperti sebelumnya. Menghadapi pedang suci dari kerangka ini, Long Hao Chen secara mengejutkan berhasil memblokirnya tanpa didorong mundur. Selanjutnya, pada tulang kerangka itu, sebuah celah kecil telah muncul. Tanpa berhasil mendorong pedang tulang itu ke belakang, dia mengandalkan Blue Rain, Hibiscus of Light, untuk menyerang dari samping, menghantam tanah dengan keras. Tanah ini terbuat dari bahan yang mengesankan, untuk menunjukkan tidak ada jejak kerusakan, hanya percikan kecil, setelah mengambil pedang suci yang kuat seperti kerangka ini. Teriakan naga bergema meledak dari tubuh Long Hao Chen, menjalin Blue Rain serta Holy Spirit Sword. Dia menggunakan teknik Offensive Retribution Knight dari langkah kelima, Ascending Dragon Strike. Pada saat itu, kerangkalah yang dirugikan. Pedang tulang digunakan, hanya untuk didorong kembali ke tanah. Pukulan Long Hao Chen ini bisa dikatakan diatur dengan sempurna. Dengan tergesa-gesa, kerangka itu hanya bisa menggunakan pelindung tulangnya untuk memblokir serangan Long Hao Chen, mengeluarkan ledakan yang menusuk telinga. Kali ini, itu adalah kerangka yang dipukul dengan keras oleh Long Hao Chen, dan pada saat itu berdiri lagi, setengah perisainya sudah hancur. Bagi Long Hao Chen, penggunaan paling penting dari serangan ini adalah dorongan kepercayaan yang dia peroleh darinya. Itu karena satu alasan dia mampu menghentikan serangan kuat lawan selain menghancurkan perisainya, yaitu Ripples of Light. Ketika dia menggabungkan obstruksi ilahi bersama dengan kontrol gelombang elemen cahaya dengan riak cahaya, tidak hanya kekuatan pertahanan yang diperkuat banyak, tetapi juga memiliki efek tambahan mencuri kekuatan. Itulah sebabnya pedang suci kerangka ini tidak selesai saat berbenturan dengan Blue Rain Hibiscus of Light. Bahkan Long Hao Chen sendiri tidak berpikir bahwa kombinasi antara Blue Rain Hibiscus of Light dan Ripples of Light akan menjadi begitu kuat. Meskipun kekuatan bertarung kerangka ini hebat, pertahanannya kalah jika dibandingkan. Itu seperti dirinya pada saat itu dia tidak memiliki peralatan yang bagus. Kerangka lain tidak menghalangi jalan Long Hao Chen, sibuk menahan serangan Hao Yue, yang dia luncurkan setelah 3 mantra berturut-turut pertamanya diblokir. Sosok besarnya melompat ke depan, dan meskipun masing-masing mantra diluncurkan dengan sendirinya tidak begitu kuat, ketiganya sebenarnya diluncurkan secara bersamaan. Menolak Ring of Fire dari elemen api, Ripples of Light dari elemen cahaya dan Wind Gale dari elemen angin. Ketiga mantra ini memiliki satu tujuan, untuk menyerang. Bahkan kerangka yang memiliki obstruksi ilahi, aset fana seorang ksatria, hanya bisa mundur beberapa langkah di bawah pengaruh 3 mantra yang digunakan secara ofensif,
dan inilah yang memberi Long Hao Chen cukup waktu. Api sinar matahari yang kuat menyembur dari Blue Rain, Hibiscus of Light, dan frekuensi tinggi Ripples of Light memberinya penampilan yang sangat indah. Assault, Shining Sunlight Strike, tanpa diragukan lagi, Shining Sunlight Strike tidak bisa dibandingkan dengan pedang suci dalam hal kekuatan, tetapi tidak seperti kemampuan yang membutuhkan waktu untuk dipersiapkan seperti pedang suci. Long Hao Chen sudah bisa menyelesaikannya secara instan dengan kultivasinya saat ini. Seluk-beluk kemampuannya sangat indah. Sebenarnya, menggabungkan Shining Sunlight Strike dan Sunlight Fire tidak berada dalam lingkup kemampuan Retribution Knight manapun, tetapi Long Hao Chen adalah putra dari Divine Knight of Adjudication, Long Xingyu. Dengan dua kilatan sinar matahari yang intens, dua pedang Long Hao Chen menghilang dalam sekejap saat api sinar matahari yang berkilau membentuk dua bola api matahari, membawa aura suci yang menyala-nyala yang meningkat secara dramatis. Saat ini, perbedaan peralatan antara kedua pihak menjadi berbeda. Dibandingkan dengan penggunaan api sinar matahari dan serangan sinar matahari cemerlang, pedang suci bahkan kalah 2 kali lipat. Kerangka itu tidak menunggu kematiannya tanpa daya, dan dengan raungan, nyala api keemasan di matanya tiba-tiba meningkat tajam, dan tubuhnya diselimuti lapisan api keemasan, saat kerangka itu dengan kasar melepaskan perisai di dalamnya. Tangan kiri, saat kerangka itu mengayunkan pedangnya dengan kedua tangan, pada saat itu, udara di sekitarnya dikumpulkan dengan kecepatan cepat, menghasilkan hisap ke arah Long Hao Chen. Pukulan mengerikan itu memicu suara mendesis di udara, dan pedang tulang itu berubah menjadi warna emas cemerlang. Terhadap semua harapan, kekuatan ini bahkan menyebabkan Long Hao Chen merasa tak berdaya dan hampir tidak mampu memblokirnya. Serangan ini terasa bagi Long Hao Chen seperti bisa membelah langit dan bumi, dan aspek yang paling menakutkan bukanlah kekuatan serangannya, tetapi kekuatan menindas yang dimilikinya, memaksa Long Hao Chen mempertaruhkan segalanya untuk melawannya. Dua pedang yang kuat terjalin, dan energi spiritual dilepaskan ke sekeliling, saat pedang yang membawa Shining Sunlight Strike terjalin, membentuk potongan melintang, mereka menyambut pedang tulang itu. Ledakan yang jauh mengikuti, dengan munculnya kembang api cahaya terang, menerangi lingkungan sekitar 100 meter persegi. Long Hao Chen terangkat, membawa Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan dan mengeluarkan suara mendengung seperti tangisan naga saat seluruh tubuhnya berkilau emas, dan vitalitas Soul Linking Sackless dikeluarkan. Pada saat ini, rekan-rekannya di sisi gunung sangat bersedia menerima sebagian dari kerusakan pukulan ini. Pukulan kerangka itu benar-benar memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan, dan faktanya, serangan Long Hao Chen mengandung 4 kemampuan riak cahaya, serangan sinar matahari cemerlang, api sinar matahari, dan ledakan lintas instan, yang menghabiskan energi spiritual dalam jumlah besar, bersama dengan utilitas dari hujan biru, Hibiscus of Light. Namun, pukulan yang mengerikan seperti itu telah dipatahkan secara paksa, dan ini berada di bawah premis bahwa pukulan kerangka ini jauh dari persiapan yang baik seperti miliknya. Sekarang, Long Hao Chen bisa benar-benar yakin bahwa jika bukan karena fakta bahwa itu adalah Blue Rain, Hibiscus of Light yang menghadapi kerangka ini dan senjatanya tidak bagus, dia mungkin sudah selesai. Kedua bila itu patah, tetapi jika pedang Roh Kudus yang menghadapinya, itu mungkin akan hancur menjadi sia-sia. Ibu jari kedua tangannya baru saja patah, lengannya terasa lemas dan sakit. Kerangka ini lebih sulit ditangani daripada yang saya harapkan. Sepertinya tidak hanya energi spiritualnya yang mencapai langkah ke-6, kemampuannya juga sama. Selain tidak bisa terbang, kerangka ini persis seperti Ksatria Radiant dari langkah ke-6. Namun, kerangka itu tidak lebih baik dari pertukaran daripada Long Hao Chen, bila tulangnya dengan kualitas biasa-biasa saja sudah hancur berkeping-keping, dan hujan biru Hibiscus of Light, meninggalkan jejak yang dalam di dadanya, dengan api sinar matahari yang membakar tubuhnya, kerangka ini akhirnya bisa dianggap terluka parah. Ini hanya salah satu dari keduanya, tapi bagaimana dengan yang lainnya? Long Hao Chen nyaris tidak berdiri, mentransfer energi spiritual di tubuhnya ke matanya, melirik ke arah Hao Yue. Dengan keras, kerangka itu dikirim terbang dengan ekor Hao Yue, menyapu pinggangnya, diterbangkan. Itu menyerang kerangka yang menderita dari kekuatan pembakaran sinar matahari, dan keduanya secara bersamaan berubah menjadi arang. Bagaimana kemampuan tempur fisik Hao Yue bisa begitu kuat? Ini adalah pemikiran pertama yang dia miliki ketika melihat Hao Yue menggunakan tubuhnya untuk melancarkan serangan. Segera setelah itu, hal berikutnya yang dia lihat adalah pengeboman mantra berulang kali. Mantra berperingkat rendah dari elemen cahaya, elemen api, elemen angin diluncurkan melawan dua kerangka ini seperti angin dan hujan,
Dan meskipun itu tidak cukup untuk menghancurkan mereka, kekuatannya sudah cukup untuk menekan mereka, membuat mereka tidak dapat bergerak. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, berpikir pada dirinya sendiri bahwa sekarang, Hao Yue setidaknya harus menjadi binatang ajaib di puncak langkah ke-6, di tingkat kultivasi, dan ini adalah mantra dari langkah ketiga, tanpa mempertimbangkan peralatan dan dalam hal kekuatan, dia belum tentu cocok untuk Hao Yue dari penampilannya, energi spiritual eksternalnya seharusnya luar biasa, setidaknya melampaui dia dalam jarak bermil-mil. Pada saat itu, Long Hao Chen merasakan kehangatan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat perasaan tidak nyaman yang dia rasakan dari pukulan kerangka itu menghilang. Semua tulang di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan kehangatan, dan rasa sakit yang berasal dari lengannya juga berkurang banyak, bahkan luka di ibu jarinya berhenti mengeluarkan darah. Tidak diragukan lagi liontin melodi abadi yang memberi Long Hao Chen kemampuan pemulihan diri yang begitu kuat. Tanpa ragu-ragu, Long Hao Chen menggenggam Blue Rain, Hibiscus of Light yang berkelap-kelip di tangannya saat tubuh kerangka itu tiba-tiba menyala. Saat teriakan naga terdengar ringan, Blue Rain, Hibiscus of Light berubah menjadi warna ganda biru dan kuning. Saat dia meluncurkan serangan, Long Hao Chen dengan hati-hati mengamati sekeliling serta konsumsi yang dia dapatkan dari menggunakan skill ini. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa dengan evolusi Blue Rain, Hibiscus of Light, konsumsi energi spiritual dari serangan itu sangat berkurang. Dan meskipun masih menghabiskan 2000 unit, itu bukanlah serangan yang akan membuatnya kehilangan semua miliknya, melawan kekuatan setelah meluncurkannya satu kali. Tapi bukannya berkurang seiring dengan konsumsi energi spiritual, kekuatan Bright Rain, Trusting Hibiscus malah menjadi lebih tirani. Awalnya, serangan ini menggabungkan dua pancaran unsur untuk menghasilkan daya tembus yang luar biasa. Tapi kali ini tidak sama, melonjak di udara, pancaran biru menghilang secara bertahap, benar-benar menyatu dengan pancaran keemasan, mengarah ke target sekaligus. Seluruh tubuh kerangka itu tiba-tiba menjadi seputih es, secara mengejutkan membeku. Kerangka itu yang kesulitan memadamkan api segera berubah menjadi abu, dan Bright Rain, Trusting Hibiscus, menyebarkan cincin biru, bahkan menunda pendampingnya dan meningkatkan pengeboman mantra yang diluncurkan oleh Hao Yue. Akhirnya, mereka berhasil menyingkirkan satu. Long Hao Chen akhirnya mengendurkan napasnya, dan pada saat itu, sebuah adegan menakutkan terjadi, cahaya putih muncul di depan Long Hao Chen, muncul seperti sambaran petir, dan Long Hao Chen menggunakan pedang Roh Kudus untuk memblokirnya secara tidak sadar, tetapi setelah bertabrakan, cahaya putih ini sepertinya tidak dihentikan sedikit pun, menyatu dengan Long Hao Chen, perasaan hangat yang nyaman memenuhi dadanya. Long Hao Chen buru-buru mengamati tubuhnya sendiri, menemukan keheranannya bahwa di sisi tungku spiritual melayang cairan putih, yang sangat murni. Itu tidak memiliki atribut dasar, tetapi sangat terkonsentrasi. Long Hao Chen benar-benar yakin bahwa setetes energi cair putih itu cukup untuk menyamai 10 tetes energi spiritual cair. Dari dua kerangka, hanya satu yang tersisa. Tidak ada ketegangan selama sisa pertempuran. Long Hao Chen mengeksploitasi kemampuan daya tarik tungku spiritualnya bersama dengan koordinasinya dengan Hao Yue, tidak memberi kerangka kesempatan untuk mengunci serangan kuat yang sama seperti sebelumnya. Dia mengeksploitasi fakta bahwa kemampuan pertahanannya jauh dari sebaik kekuatan ofensifnya, dikombinasikan dengan kecerdasannya yang lebih rendah, untuk menyingkirkannya. Namun, setelah menyingkirkan dua kerangka ini, Long Hao Chen merasa lelah secara fisik dan mental, menemukan keheranannya bahwa lebih dari 80% energi spiritualnya dikonsumsi, bahkan sebagian besar kekuatan sihir Hao Yue dikonsumsi. Begitu dia menyingkirkan kerangka kedua, setetes cairan putih masuk ke tubuhnya, sama seperti waktu sebelumnya. Long Hao Chen tidak berusaha untuk maju lebih jauh, dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan memiliki peluang sukses jika berhadapan dengan dua kerangka lagi, jika tidak lebih. Dalam arti tertentu, mengalahkan kedua kerangka ini adalah pratinjau dari apa yang menunggu mereka di depan, dan melihat tulang putih di tanah yang menghilang secara bertahap, Long Hao Chen duduk bersila di tanah, mendesak energi spiritual cair dalam dirinya untuk mencoba asimilasi kedua tetes cairan putih itu. Hasilnya membangkitkan semangatnya, karena kedua tetes cairan non-elemen itu tidak menunjukkan perlawanan apapun, hanya setelah proses asimilasi singkat, itu menjadi bagian dari energi spiritualnya, dan seperti yang dia perkirakan, setiap tetes energi cair yang masuk memiliki efek meningkatkan energi spiritualnya sendiri sebanyak 10 unit. Meskipun demikian, Long Hao Chen merasa muram, karena jumlah energi spiritualnya saat ini rendah,
Dua tetes energi cair ini hanya membantunya memulihkan sebagian dari itu kembali dan tidak lebih. Itu bukanlah peningkatan total energi spiritualnya dalam arti sebenarnya. Long Hao Chen segera menyadari kesalahannya, dia seharusnya menunggu energi spiritualnya sendiri pulih sebelum menyerapnya. Mengalahkan satu kerangka bisa memperkuatnya dengan 10 unit energi spiritual, ini jauh lebih cepat daripada kultivasi, dan meskipun kekuatan kedua kerangka itu tidak diragukan lagi, mengalahkan mereka datang dengan keuntungan yang jelas. Dengan aura kematian yang terkandung dalam menara keabadian, Long Hao Chen hanya membutuhkan setengah jam untuk mendapatkan kembali energi spiritualnya sepenuhnya. Berdiri sekali lagi, Long Hao Chen tidak terus maju, berpikir bahwa dia harus meninggalkan tempat itu. Pengalaman di Tower of Eternity ini membuatnya sangat terkejut, dan dia juga cukup penasaran dengan Slumbering Calamity, Elux ini. Namun, dia jelas mengerti bahwa hanya setelah mencapai langkah ketujuh dia akan benar-benar memenuhi syarat untuk mencoba menantang menara yang sudah ada sejak ribuan tahun ini, dan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan hanya dalam 1 atau 2 hari. Dengan batasan yang ditinggalkan oleh sihir necromancy, dia tidak akan bisa mencapai puncak menara ini sebelum mencapai langkah ke-9. Seiring dengan ketakutan asli dua kerangka Long Hao Chen terhadap menara itu sudah menghilang. Saya tidak ingin warisan Elux diwariskan kepada saya, tetapi tidak ada salahnya untuk mendapatkan pengalaman di sini, tanpa diragukan lagi, lebih banyak misteri dan item baru menungguku untuk menemukannya di menara abadi ini. Mengenai apakah dia akan berbagi tempat ini dengan rekan satu timnya, ini adalah sesuatu yang akan dia pikirkan setelah kembali, dia membutuhkan setidaknya untuk mendiskusikannya dengan Chai Er. Lagi pula, kata ahli nujum, sudah cukup untuk memberikan kejutan ekstrim bagi manusia manapun. Memikirkannya, Long Hao Chen tiba-tiba menyadari bahwa sudah waktunya baginya untuk kembali. 5 jam telah berlalu sejak dia memasuki gua ini, dan Hao Yue bahkan mengikutinya ke sana. Berpikir sampai saat ini, Long Hao Chen memanggil Hao Yue, dan menuju keluar menara, siap untuk pergi. Tepat pada saat ini, Hao Yue tiba-tiba mengeluarkan suara, berdiri di jalan Long Hao Chen. Long Hao Chen dengan tidak meyakinkan berkomentar, ada apa denganmu? Little Light menghadapi Long Hao Chen, menyemburkan manik emas. Long Hao Chen tanpa sadar menangkapnya, dan dalam sekejap manik emas ini jatuh ke tangannya, itu berubah menjadi warna emas, langsung menuju ke ruang antara alis Long Hao Chen. Sepotong kenangan singkat muncul di benak Long Hao Chen, Asura Strike, memadatkan energi spiritual dan memotong langit dan bumi. Ini secara mengejutkan adalah kenangan akan sebuah skill, dan satu di langkah ke-6, dan itu persis yang digunakan kerangka untuk melawan Long Hao Chen. Serangan ini memiliki kekuatan serangan yang fatal.